Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lala Ursula. Sore ini saya kepingin ngemil sambil minum teh. Nah, tehnya ini udah siap, tapi camilannya belum ada. Oke, saya kepingin makan camilan bapau. Tapi ini bapau diet loh. Oke, saya cek di kulkas, saya menemukan buncis dan beet. Ya, beet ini tinggi antioksidan dan banyak vitaminnya. Kali ini saya mengkombinasikannya untuk isian dari bapau. Untuk menjadi bapau lezat dan harum, saya menggunakan bumbu 5 rempah dijadikan satu, namanya bumbu mohyang. Dagingnya yang saya ambil adalah daging ayam yang saya cincang, kemudian dimasak dengan sayur-sayuran ini ditambah dengan bumbu mohyang. Saya mempunyai tepung terigu dan tepung beras. Tepung beras akan memutihkan daripada bapau. Jadi kita tidak menggunakan pemutih tepung atau apapun ya. Dan satu lagi yang saya gunakan adalah santan. Santan itu memang menjadikan semua masakan kita jadi putih. Dan banyak sekali manfaat dari santan ini saya masukkan dalam resep bapau kali ini. Nah, teman-teman boleh ikuti bagaimana proses membuat bapau yang alami, yang tanpa pemutih, tanpa penyedap. Jaga kesehatan anak-anak dari makanan yang kita sajikan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng ya. Siapkan dulu adonan biang ya. 1 sendok teh Fermipan, 50 gram tepung terigu, air cukup 60 ml aja. Kemudian aduk hingga tercampur semuanya secara rata. Tutup dengan serbet, diamkan selama 20 menit. Siapkan isi bapau yuk. 125 gram dada ayam kita iris-iris, kemudian kita cincang. Ini cukup untuk mengisi 8-9 bapau. 8 batang buncis kita iris-iris tipis supaya lebih meresap. Beet 30 gram saja, lalu kupas kulitnya, kemudian diiris-iris kecil-kecil hingga sekecil ini nih. Setengah batang daun bawang. Iris tipis-tipis ya. Sudah 20 menit, intip adonan biang yuk. Berhasil, ada gelembung-gelembung kecil di atas adonan. Waktunya masukkan tepung terigu 150 gram. Lalu gula hanya 25 gram. Tambahkan garam. 100 gram tepung beras. Santan sebagai pemutih hanya 60 ml saja. Aduk-aduk rata dengan tangan seperti ini. Lalu tambahkan minyak kelapa sebanyak 60 ml. Pembuatan bapau kali ini tidak menggunakan mesin. Nah, teman-teman boleh tiru caranya, perhatikan ya. Ini benar-benar tanpa menggunakan mesin kita bisa mendapatkan bapau yang lembut. Gunakan meja untuk ulenin adonan hingga kalis. Tambahkan air supaya adonan terasa lembek, tidak keras, dan bisa dipencet dengan jempol itu terasa lembek ya. Gilas-gilas remas-remas seperti ini, kemudian didorong. Lakukan ini terus-menerus selama kurang lebih 5 menit. Kemudian digilas-gilas seperti mencuci baju. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar membantu adonan menjadi kalis dan lembut. Yang kedua adalah banting-banting adonan selama 15 menit. Lakukan ini terus dan adonan akan menjadi kalis, lembut seperti ini. Ini sudah siap untuk kita diamkan. Tutup dengan serbet, diamkan 30 menit. Sambil menunggu kita masak isi bapau ya. 2 sendok makan minyak kelapa virgin coconut oil. Setelah panas, masukkan bawang merah yang sudah dihaluskan. Masukkan bawang putih ketika sudah harum ya.
aduk-aduk rata dan tunggu hingga kecoklatan. Setelah benar-benar harum, masukkan ayam cincang tadi ya. Kita aduk-aduk untuk biarkan si bawang tadi meresap ke dalam ayam. Setelah itu kita ambil bumbu lada, itu kira-kira setengah sendok teh. Tambahkan juga garam 1 sendok teh. Dan jangan lupa masukkan gula. Gula ini cukup 2 sendok teh. Ini akan memberikan rasa manis nikmat. Ciri khas dari isi bakpao adalah manis. Tambahkan beet ke dalam masakan kita. Kita aduk-aduk rata. Tambahkan kaldu ayam sebanyak 80 ml. Aduk-aduk kembali dan biarkan meresap segala bumbu ke dalam ayam dan beet. Masukkan bumbu mohyang ini setengah sendok teh. Aduk-aduk rata, masukkan buncis dan daun bawang. Kita aduk kembali hingga bumbu-bumbu ini meresap ke dalam buncis maupun ke dalam beet. Tambahkan madu untuk menambahkan rasa manis. Jangan tambahkan gula. Ciri khas dari isi bakpao adalah manis dan lezat. Pindahkan ke dalam mangkuk saji. Saatnya masukkan isi bakpao nih. Wow, sudah mengembang dan kita lihat dalamnya, kita cubit-cubit seperti ini. Nah, sudah bagus, lembut dan menyatu. Siap dijadikan bentuk-bentuk bakpao. Lumayan, tidak usah menggunakan mesin, tapi hasilnya cukup memuaskan. Adonannya hanya 250 gram saja, jadi bisa menggunakan tangan. Belah-belah menjadi 8 bagian atau 55 gram. Bentuk bulat-bulat seperti ini. Lalu kita pipihkan dengan menggunakan alat gilingan roti. Bentuk menjadi lingkaran. Usahakan seperti lingkaran ya. Masukkan isi dari bakpao tadi. Pencet bagian tengahnya hingga membentuk seperti ini. Gunakan kertas aluminium foil sebagai alas bakpao. Kukus bakpao selama 15-20 menit. Akhirnya jadi juga bakpaonya setelah berlelah-lelah banting bakpaonya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Walaupun ada yang terbuka ya, dia terlalu mengembang. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita akan cicipin ya setelah dikukus selama 15-20 menit. Jadi tepung-tepungnya itu harus benar-benar masak ya, nggak ada rasa getir. Nah, kita akan coba yang ini ya. Bentuknya seperti ini. Kita akan lihat dalamnya tuh lembut enggak. Nah, ini ya dalamnya seperti ini. Nah, ini dia beetnya yang warna merah. Dan kita akan coba rasa tepung bakpaonya seperti apa. Oke. Masih lembut sekali. Dan ini tidak pakai pemutih ya, cukup putih menurut saya. Nggak perlu pakai pemutih, dan ini kelembutan dari tepung bakpaonya ini. Jadi teman-teman, walaupun pakai tangan, ini bisa ngembang kok. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman yang nggak punya mesin. Bakpao itu bisa dibikin sederhana, nggak pakai mentega dan kuning telur, karena akan membuat warnanya menjadi kuning. Dengan tambahan tepung beras dan tambahan santan, itu akan membantu warna putih. Nah, seperti ini ya.
lembut. Harum daripada bumbu 5 rempah ini yang kita sebut dengan bumbu moh yang tetap terasa. Rasa manis dari daging yang sudah diberi gula dan juga madu. Jadi rasa manis ini benar-benar seperti isi bapau sesungguhnya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Walaupun kita mengisinya dengan sayuran dan sedikit daging, tetap kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Ini cocok sekali untuk camilan sore atau pagi ya. Menjelang makan siang ini boleh untuk menjadi salah satu menu camilan yang lumayan nikmat dan sehat. Thanks teman-teman yang udah ikuti channel ini, dan jumpa lagi dalam resep-resep berikutnya camilan sehat dan makanan yang berkaitan dengan diet sehat. Makan dulu ya, saya habisin dulu ya.